Salam jumpa saudara, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali di sore menjelang malam hari ini saya Ricky Gerungan kembali hadir dalam program Cerdas Memilih. Dan saudara, setiap hari Sabtu tentu TVRI hadir dengan program pilihan kami Cerdas Memilih, tentu akan mengedukasi masyarakat Sulawesi Utara, apalagi kita sementara menghadapi pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini. Saudara, topik yang kami pilih pada kesempatan kali ini adalah money politik ataupun politik uang, di mana kami berharap lewat perbincangan ini masyarakat bisa diedukasi dan banyak mendapat pengetahuan, sebab kami telah menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten untuk membahas topik kita pada kesempatan kali ini. Dan saudara, inilah Cerdas Memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Kita pergi memilih yang adil, penuh harap untuk rakyat yang jauh dari penderitaan. Suaramu menentukan masa depan rakyat Indonesia. Pemilu bermartabat, demokrasi rakyat di Indonesia, demokrasi cerdas memilih. Ayo kita cerdas memilih. Baik, terima kasih Randi dan Icat dari Bungkus sudah mengawali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saudara, pada tahun 2019 kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sudah melakukan kajian dan menemukan bahwa sebanyak 47,4% masyarakat menganggap politik uang itu, membenarkan masih adanya politik uang itu, dan di mana 46% menganggap hal ini wajar. Apakah hasil kajian ini juga berpengaruh terhadap dugaan money politik yang masih terjadi pada pemilu 2024 dan kita juga akan menghadapi pilkada di tahun 2024 ini? Kita akan berbincang terkait dengan topik money politik pada kesempatan kali ini. Saya perkenalkan, meskipun sudah berkali-kali hadir di studio TVRI, namun saya perkenalkan sekali lagi. Di samping kanan saya yang pertama Pak Supriyadi Pangelu, pengamat politik hukum pemilu. Pak Adi, makasih banyak sudah hadir di Cerdas Memilih. Selanjutnya ada Pak Joni Peter Lengkong, pengamat politik. Pak Joni, makasih Pak sudah hadir. Sehat Pak? Sehat. Baik. Yang paling ganteng di antara yang paling ganteng malam hari ini, Pak Muhammad Syarul, Komisioner KPU Manado. Terima kasih boleh berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Saya boleh dari Pak Muhammad saja, Pak Syarul, terkait dengan money politik. Kalau kita melihat juga sejumlah data yang ada, dugaan kasus money politik di Sulawesi Utara, khususnya juga di Kota Manado, ini masih terjadi pada pemilu 2024. Memang meskipun sejumlah akademisi dan juga pandangan politik mengatakan bahwa money politik ini memang tidak bisa hilang seperti itu, tapi sebenarnya bisa diminimalisir. Namun juga pada pemilu itu masih terjadi di Sulawesi Utara. Seperti apa? Persoalan politik uang atau money politik ini memang problem kompleks ya. Kayak sudah dari hulu ke hilir problem-problem terkait dengan politik uang. Kita di Indonesia saja dengan berbagai metode pemilu yang sudah dilakukan ya. Kita mulai dari entah dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup atau mungkin pilkada dilaksanakan dalam bentuk pemilihan yang diwakilkan kepada DPR untuk memilih kepala daerah maupun secara langsung yang dilakukan sejak 2004 sampai sekarang. Problem politik uang itu ya memang masih jadi masalah. Kalau seandainya dibilang tadi meminimalisir terkait dengan pilkada, malahan ketika 2004 itu pertama kali ya pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan, masyarakat bisa langsung memilih kepala daerahnya itu kan dimulai sejak 2004. 2004 ke bawah itu kan pemilihan kepala daerah itu dilakukan di kelompok DPR saja.
Jadi contohnya kalau di Sulawesi Utara itu ada 45 anggota DPR, 45 anggota DPR ini yang kemudian memilih siapa gubernurnya. Itu 2004 ke bawah. Dan semangat yang dibangun ketika 2004 itu untuk melakukan pemilihan kepala daerah langsung, masyarakat bisa memilih langsung karena problemnya adalah konteks politik uang tadi. Jadi anggap bahwa agak lebih mudah. Jadi dilihat bahwa problem ketika pemilihan hanya dilakukan pada segelintir orang saja kepada wakil-wakil rakyat, politik uang malah lebih mudah untuk dilakukan. Semangatnya, jadi kalau seandainya ini digeser, jadi kalau 45 orang ini dibayar untuk memilih calon kan lebih mudah hanya untuk 45 orang. Semangatnya 2004 itu kenapa harus langsung kepada masyarakat, karena membayar masyarakat dengan jumlah yang besar itu agak susah. Jadi semangatnya adalah untuk meminimalisir terkait dengan politik uang juga. Tapi problemnya ketika 2004 mulai ke atas dilakukan pemilihan langsung kepala daerah, problem politik uang malahan sekarang lebih gila lagi. Ketakutan bahwa tidak mungkin calon memilih membeli suara ke pemilihnya ternyata bisa dilakukan dan malahan lebih gila lagi. Malahan problem meminimalisir ini sudah berapa kali dilakukan dan masih jadi konteks yang masih harus dipikirkan. Bahkan kalau saya secara pribadi berpikir meminimalisir, kita kembali lagi ke DPR saja. Meminimalisir ya, bukan menghilangkan proses politik uang. Meminimalisir dari jumlah keseluruhan masyarakat yang dibayar ya kembali lagi lah ke 45 orang, 40 orang saja anggota DPR saja. Kalau meminimalisir ya, jumlahnya kan lebih kecil lagi menurut saya. Jadi problem-problem seperti ini juga kompleks ya, mulai dari calonnya, mulai dari brokernya, mulai dari pemilihnya, semuanya masih campur aduk di halal politik uang. Begitu sih menurut saya sekilas ya. Pak Hadi, pada pemilu 2024 Februari meskipun belum selesai secara 100%, tapi kalau kita melihat juga sejumlah masalah yang bisa menjadi catatan evaluasi nanti di pilkada nanti 2024 adalah money politik seperti topik kita pada kesempatan kali ini. Kalau dari Pak Hadi tanggapannya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan money politik ini memang beberapa aspek yang harus kita kaji. Pertama berkaitan dengan soal kesiapan partai politik untuk mengusung para kader-kadernya yang menjadi wakil rakyat, yang kemudian apakah dia memiliki kualitas, memiliki kapasitas atau kapabilitas, jangan hanya bergantung pada soal isi tas, kan ini. Kemudian berkaitan dengan soal penegakan hukumnya, apakah lembaga-lembaga yang terkait yang diberikan wewenang ini konsen untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan politik uang. Memang secara regulasi ada pasal juga yang mengatur terkait ancaman hukumannya. Tetapi problemnya ini adalah yang kemudian butuh sinergitas yang kokoh antara penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Gakumdu. Karena berkaitan dengan tindak pidana pemilu, di dalamnya ada tindak pidana politik uang, tentunya ruang lingkupnya harus dilakukan, ditangani oleh mekanismenya yang diatur diberikan wewenang oleh undang-undang adalah melalui mekanisme pelaporannya di Bawaslu. Kemudian dibahas bersama oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di dalamnya ada unsur kepolisian dan unsur kejaksaan. Nah, di dalam penegakan hukum ini ada beberapa kasus memang di 2024 ini yang berkaitan dengan money politik. Memang dalam kelemahannya juga di dalam Undang-Undang 7 2017, dia kualifikasinya dilakukan secara terpisah. Berbeda dengan Undang-Undang 10 2016, kemudian unsurnya adalah setiap orang, siapapun dia. Tetapi kalau di Undang-Undang 7 2017, pasal 523 kalau tidak salah, itu pelaksana, peserta, ini dipisah-pisah. Berbeda dengan di 10 2016 di pasal 187, unsur setiap orang siapapun dia. Ketika dia melakukan, ini kan paling banyak ini terputus kalau di pemilu terputus di tim kampanye. Ya. Kembali kepada definisi nih Pak Syarul KPU. Apakah tim kampanye ini terdaftar atau tidak? Kalau peraturan KPU-nya. Karena banyak orang yang saya Pak Riki kampanye, tim saya, tapi ketika tertangkap Pak Riki, oh bukan tim kampanye.
ini problemnya juga. Memang ada celah-celah hukum yang perlu untuk dibenahi dalam berkaitan dengan regulasi kita. Oke, saya ke Pak John. Ternyata kompleks kalau dari Pak Adi sampaikan ya, tidak hanya tadi terkait juga aturan undang-undangnya ya Pak Adi, juga ini saya catat penegakan hukum itu seperti apa. Kalau kita melihat juga ramai pada pemilihan umum, bukan hanya siapa yang berada paling teratas, tapi siapa yang dugaan money politik ini, apalagi di daerah kita Sulawesi Utara. Pak John, kalau dari Pak John punya pandangan tersendiri Pak terkait dengan money politik ini, sudah dari masing-masing tadi, silakan Pak John. Ya, tentu saja selaku akademisi ya, kita melihat bahwa ini merupakan sebuah euforia demokrasi. Demokrasi yang kita anut begitu dari perwakilan yang menentukan untuk memilih pemimpin-pemimpin kita, diserahkan kepada rakyat untuk menentukan pilihan. Maka aktor politik yang terlibat itu menjadi semakin kompleks. Ya. Akibat semakin kompleks, masyarakat yang begitu besar jumlahnya, tergantung ya DPT-nya sebuah daerah, itu memiliki hak suara yang sama. Dia tidak melihat siapa, jabatan apa, kedudukannya sebagai apa, dengan yang orang yang biasa-biasa saja itu punya satu hak suara. Dan ini memungkinkan untuk terjadi pertukaran ya, karena politik as exchange itu berlaku ya. Politik adalah sebuah pertukaran. Maka saya akan menukarkan hak saya dengan orang lain untuk katakanlah memilih seseorang. Nah itu tergantung kita. Kayak saya lihat dari perspektif masyarakat ya, pemilih ya. Apabila kita memang punya kapabilitas ya, punya etika dan moral yang baik, tentu saja diperhadapkan pada tawaran-tawaran yang menggiurkan, tentu saja kita akan skip ya. Tetapi ini menjadi sebuah persoalan apabila untuk kalangan tertentu yang memang mereka memiliki prinsip pesta demokrasi itu sama dengan menerima hadiah. Yeah. Nah ini apabila ini terjadi, proses ini akan terjadi hal seperti itu. Dan ini yang dikhawatirkan terus-menerus akan terjadi. Apabila memang masing-masing pihak menginginkan hal ini. Satu prinsip dalam sebuah kontestasi politik, teristimewa untuk yang para kontestan ya. Satu prinsip bahwa mereka akan memenangkan pertarungan ini. Apapun akan mereka lakukan. Tentu saja itu diperhadapkan pada aturan main yang berlaku. Ya. Tetapi aturan main yang berlaku seperti tadi ya, Pak Adi katakan bahwa terjadi perubahan. Dari masa ke masa undang-undangnya berubah, maka prinsip normanya juga berubah. Yang tadinya setiap orang menjadi hanya beberapa orang saja misalnya. Nah ini menjadi sebuah proses pembelajaran yang berikut saya kira harus dikaji oleh semua pihak ya. Teristimewa oleh para penentu kebijakan. Kalau penyelenggara kan hanya sebatas dia sebagai eksekutor. Tetapi yang utama adalah penentu kebijakan yang merumuskan undang-undang dan peraturan di bawahnya. Saya kira itu yang... Pak Adi, kalau tadi saya menarik yang disampaikan Pak John tadi, jika kita mempunyai kesadaran bersama mungkin itu bisa diminimalisir. Tapi bagaimana sekelompok orang yang berpikir pesta demokrasi adalah waktu untuk menerima hadiah, ambil uangnya, jangan pilih orangnya dan lain sebagainya yang sudah bisa kalimat-kalimat yang muncul di tengah masyarakat. Kalau Pak Adi melihat itu seperti apa? Karena mungkin kalau kita melihat dari tataran ekonomi masyarakat yang berbeda, mungkin saya sebut nominal 200 atau 300 ribu bagi sebagian orang mungkin tidak ada nilai begitu, tapi mungkin bagi sebagian orang itu sangat berharga untuk satu hari itu. Itu bagaimana Pak Adi? Ya, baik apa dikatakan oleh Ner berkaitan soal etika sebenarnya. Mungkin orang mengetahui hanya saya memberikan kepada Ricky 100 ribu. Tetapi ada caleg yang lain juga datang. Ya. Bukan hanya 200 ribu pendapatan hari ini itu. Ada yang 5 caleg yang datang kemudian memilih yang siapa. Kembali ke soal etika sebenarnya. Soal ekonomi sebenarnya Tuhan sudah memberikan berkat bagi rakyat Sulawesi Utara ini begitu banyak. Ada lahan yang kita ciptakan untuk pertanian, kemudian lautan, dan dana juga bisa menghasilkan pendapatan untuk kita bisa hidup sebenarnya. Tetapi kembali kepada soal etika, soal perilaku kita.
Maka ketika kita bilang kalau kita mengambil ini karena mengharapkan sebuah, kita memilih si karena ada hadiah atau ada gift, ada apa yang kita akan timbal balik feedbacknya dari pilihan saya ini, ya sesuatu yang sebenarnya sangat tidak sesuai dengan budaya kita sebenarnya. Berbagai langkah sebenarnya semua penyelenggara, ada juga para akademisi yang menyerukan moral, pesan moral berkaitan dengan politik uang. Tetapi kembali kepada soal karakter. Soal bahwa komposisi ini kita bagaimana tujuan untuk memenangkan. Kalau masyarakat kalau pakai teori ekonomi, saya tadi berdiskusi dengan nerd di luar, biar banyak doi kalau masyarakat ini mau, dia tidak akan mengambil uangnya dan tidak memilih orang yang kemudian melakukan politik uang, pasti tidak akan, dengan sendirinya politik uang ini akan selesai. Oke, baik Bapak-Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami segera kembali untuk Anda. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Ngambil motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur. Banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini so bantu badorong ini bro. Bro juga, ya apa-apa, soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Udah mas. Satu nusa, satu bangsa, satu kerupuk utuh berdua. Rakyat Indonesia, demokrasi cerdas memilih. Ayo kita cerdas memilih. Baik saudara, cerdas memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas hadir kembali masih bersama 3 narasumber. Sudah berbincang tadi terkait dengan money politik, berbagai tanggapan juga sudah disampaikan. Dan saudara pemirsa, kalau kita melihat juga terkait dengan money politik ini tidak hanya sekadar membeli suara ataupun membagi-bagikan uang, tetapi ada banyak cara juga yang dikategorikan Pak Adi sebagai money politik
banyak terjadi mungkin pada penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Ini kita akan melihat di Provinsi Sulawesi Utara. Pak John, tanggapannya seperti apa Pak? Tidak hanya memberikan seberapa rupiah yang bisa diberikan kepada sang pemberi suara, tetapi bagaimana juga yang terjadi di Sulawesi Utara, penyalahgunaan wewenang, memberi hadiah dan lain sebagainya, itu seperti apa Pak? Ya, memang untuk money politik ini tidak hanya melibatkan pemilih dan siapa yang mengorder ya, katakanlah yang ikut kontestasi ya. Tetapi juga kalau kita lihat secara luas bahwa money politik ini bisa terjadi antara partai dengan penyelenggara, kemudian antara partai katakan atau partai juga dengan kandidatnya. Kan biasanya ada tuh yang disebut mahar-mahar itu. Nah, kemudian juga yang melibatkan dengan masyarakat tentu saja yang memiliki pemilihan, dan semua tahapan-tahapan maupun pratahapan itu biasanya ada ya. Sampai dengan nanti perhitungan kan ada juga yang terjadi ya. Sering juga melibatkan penyelenggara, kan ada beberapa persidangan juga kan yang sementara mengemuka juga menunjukkan bahwa masalah ini semakin kompleks ya. Tidak hanya melibatkan dua, tapi juga banyak aktor yang melibatkan ini. Dan ini merupakan satu peringatan ya, untuk dibawa kemana demokrasi kita. Mau dibawa kemana pesta demokrasi kita. Ada teristimewa untuk pilkada ke depan. Mudah-mudahan ini bisa lebih diminimalisir ya. Tentu saja harapannya, tentu saja tindakan yang tegas ya. Bahwa apabila ada terbukti, jangan lama-lama, langsung diproses, langsung saja dieliminasi. Seperti itu saya kira yang bisa dilakukan ya. Baik, Pak Syarul, demikian seperti itu atau bagaimana? Iya, kalau menurut saya terkait dengan problem politik uang yang tadi kan, saya melihat persoalan politik uang sebenarnya bisa selesai lah kan. Kalau seandainya kita melihat sejarah juga kenapa masyarakat kemudian perilaku atau calon perilakunya kemudian mengarah kepada persoalan-persoalan yang kita maksudkan tadi. Gitu kan. Kalau kita menarik ulur dari awal sejarah Indonesia, kita punya semangat yang sama untuk memerdekakan Indonesia. Ketika pemilu pertama kali dilakukan, masyarakat pun punya semangat yang sama untuk memilih calon yang layak. Gitu kan. Tapi kan ditarik terus adalah masyarakat melihat tidak ada efek. Problemnya di situ. Masyarakat tidak melihat ada efek ketika seorang pemilih dipilih, seorang pemimpin dipilih oleh pemilih memberikan efek bagi mereka. Problemnya di situ, yang kemudian melihat masyarakat ya jadi cuek-cuek aja, apatis, ogah-ogahan, mau ada pemilu, mau ada pilkada ya tidak ada masalah menurut mereka. Kan problemnya di situ. Tapi juga ada kecenderungan beberapa orang. Saya melihat di pemilu terakhir ya 2024 untuk konteks Sulawesi Utara ada beberapa calon yang hadir, yang dipilih ya bukan hadir. Dia tidak pernah hadir di sebuah kampung itu atau tempat itu. Jadi sempat jadi perbincangan beberapa kali datang ke tempat warung kopi, ada beberapa, saya heran ini di calon ini kok bisa dia dipilih banyak suaranya di TPS ini, padahal nggak pernah dia datang di kampung ini begitu dong. Ternyata jawabannya adalah yang bersangkutan calon memberikan efek baik bagi masyarakat untuk menilai, oh dia ini bagus jadi pemimpin. Artinya di hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya kita menarik bahwa ketika calon-calon yang dipilih memberikan efek yang baik, masyarakat bisa melihat bahwa dia ini betul-betul baik, saya rasa masyarakat dengan sendirinya akan tergerak di hal seperti itu. Tapi kalau seandainya kehadiran calon-calon ataupun penyalahgunaan kewenangan hari ini, jual-jual tender, korupsi yang tetap masih marak terjadi, ya saya rasa masyarakat tetap akan seperti itu. Pak Adi, artinya ini kembali lagi ke partai politik seperti itu, di mana kandidat mana yang akan melaju pada pemilihan kepala daerah, kita to the point saja untuk pemilu pilkada 2024 ini. Sebenarnya berkaitan dengan isu money politik ini tanggung jawab moral semua sebenarnya. Semua anak bangsa punya peran masing-masing. Partai politik berperan untuk bagaimana dia mulai melakukan edukasi kepada calon kepala daerah nyampanya. Bahwa proses seleksi yang akan dilakukan ini benar-benar tidak ada mahar politiknya. Tidak memperhitungkan bahwa sia ini punya rekeningnya sekian. Tetapi melihat kapasitas dia, kapabilitas dia, bagaimana visi misinya untuk membangun daerah. Itu sebenarnya
kemarin waktu kami berdiskusi, ketika seseorang mendaftar, ini baru bakal calon kan, siogianya dipublis ke masyarakat bahwa ini bakal calon, kemudian dicek rekam jejaknya. Rekam jejaknya ini seperti apa sebelumnya calon ini. Dia punya latar belakang seperti apa, punya track recordnya seperti apa, supaya masyarakat tahu juga walaupun ini baru bakal calon, bahwa partai-partai A, partai B ini telah mendaftar bakal calon gubernur, bakal calon wakil gubernur, bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati, bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Perlu untuk dipublikasi ke masyarakat, dan ya perlu dibuat diskusi bekerja sama dengan universitas kan untuk membedah konsep pemikirannya membangun daerah seperti apa. Nah, ini sebenarnya tugas partai politik untuk melakukan pendidikan politik mulai dari bakal calonnya, supaya yang nantinya akan ditetapkan atau disodorkan benar-benar dia punya kapasitas. Ada yang calon kepala daerah mau berdebat saja sulit, kan? Karena ada faktor-faktor ekonomi, bahwa dia ini banyak doi, jadi harus dicalonkan. Tetapi ketika dia dalam konteks untuk debat pemaparan visi misi calon kepala daerahnya, topik saja tidak mengerti, tidak mengerti, kan? Sebuah isu krusial yang terjadi di masyarakat tidak memahami, karena hanya berkaitan soal faktor itu yang menjadi yang diprioritaskan oleh partai politik. Baik, Pak John, ini kalau kita melihat masih terkait dengan perbincangan kita bagaimana memilih kandidat untuk maju, kita sebut dalam pemilihan kepala daerah, masyarakat memang seakan sudah tahu ataupun punya favorit lah untuk siapa yang akan bertanding seperti itu. Mungkin ketika ada media-media sosial memasangkan satu A dan si B, ada yang banyak komentar selesai pertandingan seperti itu, seakan sudah paham betul apa kapasitas dan kualitas dari bakal calon ini. Ini terjadi di wilayah Sulawesi Utara juga, apakah bisa memutus mata rantai money politik ini ketika yang dicalonkan itu sudah ada di hati masyarakat, Pak? Ya, tentu saja secara teori bisa ya, secara teori ya. Tetapi dalam praktek atau kenyataannya, kita bisa lihat juga di daerah-daerah tertentu ya, teristimewa di Sulut juga, yang populis belum tentu dia jadi. Nah, kemudian apakah lewat media sosial ini sudah merupakan satu bagian dari propaganda politik ya? Biasanya kan kasih, dua disandingkan kemudian selesai pertarungan. Itu kan bisa aja yang men-setting ini siapa kan kita sudah tahu ya. Biasanya yang komen-komen itu kan kita sudah kenal ya, aktor-aktornya ataupun apakah dia memang sistem yang mengatur seperti itu. Jadi ini juga memang perlu untuk kita analisa ya. Sebetulnya yang lebih dalam itu bisa. Tetapi memang kita tidak bisa mengesampingkan bahwa media komunikasi politik melibatkan katakanlah media sosial itu berdampak positif terhadap kemenangan dan ataupun kekalahan dari kontestan. Kita bisa lihat di Sulawesi Utara ataupun secara nasional ya, bagaimana masyarakat kita teristimewa generasi yang muda ya, yang aktif di dalam media sosial ini, mereka mengikuti perkembangan dari detik ke detik ya. Itu merupakan sebuah proses pendidikan politik yang baik ya. Tetapi untuk kalangan tertentu apabila misalnya tampilannya kurang, itu menjadi kritik. Itu menjadi kritik, kita bisa lihat kan siapa yang suka, siapa yang tidak suka, langsung komentarnya langsung luas. Dan untuk di kita di kampus ya, kita bisa melihat juga bahwa memang sudah cukup banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang juga merupakan generasi muda. Itu mereka concern dengan menganalisis ini. Di tulisan-tulisan mereka, apakah skripsi dan tesis itu mulai nampak ya. Di Sulawesi Utara bukan hanya di tingkat nasional, katakanlah di Pulau Jawa, tapi di kita juga ada. Ini merupakan dampak positif dari media, termasuk juga media ini. Untuk cerdas pemilih ini kan ada segmentasi tertentu ya untuk yang menonton. Baik. Pak Adi sedikit melenceng tapi tidak terlalu banyak sebenarnya. Ini kalau kita melihat di luar daerah untuk calon DPD RI bahkan datang dari kalangan pelawak begitu. Foto yang dipasang saja di surat suara lain dari biasanya tetapi bisa meraih suara tertinggi di wilayahnya. Itu bagaimana ini Kak, kalau kita bicara pilkada di Sulawesi Utara, apakah hal-hal begini bisa diterima juga oleh masyarakat Sulut atau seperti apa? Memang kan
dengan era digitalisasi sekarang ini, dengan mudahnya orang mendapatkan informasi sedetik pun terjadi di wilayah barat, di luar negeri manapun, secepatnya kita dapat. Orang sekarang dengan fenomena yang terjadi di Jawa Barat itu, kan, senator, ini orang lebih suka yang hiburan-hiburan. Kalau pengamatan saya sendiri, orang yang suka, sehingga muncul yang kemudian gambar-gambar, stiker-stiker semua flyer-nya sekarang animasi semua kan, tidak lagi menampilkan wajah aslinya. Nah ini agak sulit juga, apakah nantinya dia terpilih wajah aslinya seperti apa, karena yang tampilnya animasi seperti itu. Nah tentunya penting sekali lagi untuk mengecek track record calon itu sendiri, untuk melihat bagaimana, apakah dia menguasai daerahnya kan, ketika dia mau mencalonkan diri di tempat banyak bupati atau wali kota di tempat A, dia harus benar-benar menguasai daerah kan. Jangan nantinya banyak visi misi, kami akan membangun jembatan di daerah ini, padahal tidak ada sungai, karena dia tidak pernah menguasai wilayah itu. Ini penting untuk melihat geografis. Karena ini berkaitan dengan tugas tanggung jawab ke depan menjadi kepala daerah, menjadi pemimpin pelayan bagi masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu sendiri. Kalau Pak Syahrul melihat, kembali lagi tadi ke partai politik, masyarakat pasti memilih siapa yang ditawarkan, atau dalam hal ini siapa yang dijual seperti itu. Tapi bagaimana dari partai politik edukasi, tentu dari KPU juga berkolaborasi dengan partai politik untuk edukasi kepada nanti siapa yang akan diusung seperti itu, sehingga hal-hal yang kita bicarakan yang menjadi PR tentu ini bisa diantisipasi secara bersama. Dari KPU seperti apa? Kalau kacamata saya kan mantan nih, 2020 terakhir pelaksanaan pilkada, persoalan siapa calonnya, KPU tidak punya kewenangan kemudian. Contoh nih, udah rame, ini kan rame sekarang, banyak calon-calon yang bermunculan. Problemnya nanti adalah apakah calon-calon yang bermunculan ini akan mendapatkan surat keputusan dari partai politik tertentu. Kan kuncinya terakhir di partai politik. Gitu. Taruhlah kemudian yang paling ramai populis siapa namanya itu, si A, si B, si C. Tapi kemudian setelah keluar SK partai yang bersangkutan tidak memenuhi juga syarat, ya masyarakat juga tidak bisa bikin apa-apa. Karena pemegang keputusan tertinggi ya partai politik. Walaupun di satu sisi untuk kepala daerah itu kita punya calon perseorangan yang sudah lewat ya. Saya lihat agak sunyi juga di tahun 2024 ini terkait dengan persoalan. Kalau 2020 kan agak ramai ini banyak. 2024 saya lihat sunyi sekali calon-calon perseorangan yang kemudian mendaftar. Sekarang kata kuncinya ya partai politik tadi, nama-nama yang bermunculan walaupun tadi sudah menjadi keinginan masyarakat, menjadi jawaban ini orangnya baik nih, track recordnya baik, tapi kemudian tidak di-SK-kan atau tidak diberikan dari partai politik, selesai juga ya. Jadi memang problem nanti kalau KPU nanti ya sudah, mana yang kan ada syaratnya 20% pemilih yang mendapatkan kursi di DPR. Kalau seandainya di provinsi 45 kursi berarti ada 9, kalau Manado ada 40 berarti 8. Jadi kan itu syarat-syarat yang awal yang kemudian menjadi pegangan buat teman-teman bisa dicalonkan dalam proses seperti ini. Baru kalau seandainya di hal-hal yang lain, kalau tadi kayak Nerjon bilang, banyak juga teori bilang orang populis belum juga tentu terpilih. Kadang ya menganggap bahwa orang yang populis juga tidak bisa terpilih. Problem yang terakhirnya adalah karena banyak pemilih yang swing ya. Jadi banyak pemilih yang apatis tadi yang kita bilang, bahwa pemilih-pemilih yang swing ini yang malahan menjadi sasaran calon-calon tertentu untuk dilakukan vote buying. Baik Pak Syahrul, saya akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami segera kembali untuk Anda. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah
bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Demokrasi rakyat Indonesia, demokrasi cerdas memilih. Ayo kita cerdas memilih. Baik, saudara, selamat malam bagi Anda yang baru saja menyaksikan Cerdas Memilih untuk edisi kali ini. Pada saat ini kita sementara berbincang terkait dengan money politik menjelang pemilihan kepala daerah 2024 di sejumlah kabupaten kota dan juga Provinsi Sulawesi Utara. Saya lanjutkan, Bapak-Bapak, tadi sudah banyak yang kita bincangkan, tetapi di segmen-segmen terakhir ini saya lebih mengerucut pada bagaimana kita mengantisipasi, sama disampaikan Pak Adi tadi, bukan hanya dari partai politik, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, bukan hanya dari masyarakat juga yang mungkin senang menerima hadiah, tetapi bagaimana secara koordinasi secara bersama-sama kita memberikan edukasi itu sehingga hal ini tidak terjadi lagi pada Pilkada 2024. Pak Adi sendiri, mulai dari mana kita ambil sehingga ini bisa mengerucut untuk penanganan masalah money politik ini? Ya, memang di Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota sudah secara jelas dan tegas diatur di pasal 187 berkaitan dengan soal mahar politik. Di mana apabila dalam pencalonan kemudian dapat dibuktikan bahwa partai politik itu menerima mahar dari calon, maka partai politik itu, calon tersebut bisa didiskualifikasi dan partai politik tidak bisa diberikan kesempatan untuk mengusung lagi calon. Tetapi kan ini kembali kepada soal political will. Ada yang mengungkapkan enggak? Ada yang menyampaikan saya memberikan uang untuk mencalonkan diri agar saya lolos sebagai calon gubernur, calon bupati, wali kota. Saya memberikan uang di partai politik. Ada yang mau enggak? Pasti tidak. Ini butuh konsensus, butuh moral yang sangat baik bagi bakal calon pesertanya. Karena walaupun regulasinya ada, memerintahkan membatalkan calonnya, kemudian partai politik didiskualifikasi lagi untuk tidak bisa mencalonkan di pasal 47 Undang-Undang 10 2016. Tetapi kembali, Ricky yang sudah dikeluarkan SK dicalonkan oleh partai A, apakah saudara mau memberikan bapak saya ini lolos karena saya membawa sekian? Pasti kan tidak akan mungkin. Nah, ini
sekali lagi pengalaman-pengalaman pemilu kemarin, walaupun memang desas-desusnya tinggi, ini kan money politik ini ibarat uap, asap kelihatan tapi sulit untuk ditangkap. Tinggal butuh cara tertentu, teknik tertentu untuk bisa menangkap itu, menangkap asap. Mungkin. Kalau dari Pak John sendiri, ini yang bertanggung jawab paling besar mungkin ya dalam money politik ini letak di siapanya, Pak John? Atau punya porsi yang sama? Ya, tentu saja semua bertanggung jawab ya. Ya. Tapi tentu saja kalau dilihat yang mana yang paling berpeluang untuk menciptakan money politik, tentu saja yang membeli. Atau yang membeli ini pasti. Produk sudah ada, tinggal dia akan beli. So, saya kira itu tentu saja yang membeli ya, katakanlah itu. Karena apa? Yang berkepentingan ini kan katakanlah untuk pesta demokrasi, katakanlah untuk pilkada. Apakah yang berkepentingan itu masyarakat pemilih atau calon? Kalau masyarakat tanpa pemilihan kan welcome saja. Tetapi calon itu dibatasi. Begitu dia ikut kontestasi, coblos, hitung, menang, nah itu. Kalau kalah ya kalah, kalau dilantik ya itu. Maka mereka yang punya peluang untuk menjadi penggagas ya. Apakah dia partai politik ataupun dia yang pasangan calon ya. Itu berpeluang, berpotensi paling besar ya untuk menciptakan ini. Tentu saja dengan teamworknya yang dia punya. Itu satu paket ya. Pak Adi, peran dari penyelenggara, dari Bawaslu, ada juga dari KPU, seperti apa? Memang di situasi ini kan agak pasif sebenarnya. Karena berdasarkan informasi si A, si B, Bawaslu kan tidak bisa melakukan secara pengawasan, kalau pengalaman kami ya, pengawasan secara melekat berkaitan dengan proses rekrutmen. Nah mungkin kan kita ikut-ikutan, dia mendaftar hari ini, kemudian ada mekanisme tersendiri, kita ikut juga, tidak kan? Maka penting juga untuk memberikan informasi masyarakat berdasarkan bukti-bukti sebenarnya. Pengalaman-pengalaman kemarin kan si masyarakat hanya memberikan, oh ini ada dugaan politik uang. Tiba-tiba mau diminta untuk melampirkan dokumentasi, alat bukti yang bisa untuk meyakinkan kami bahwa informasi ini akurat dan bisa kami telusuri untuk menjadikan temuan. Tapi tiba-tiba tidak enak karena ya faktor budaya kita. Si A ini, si Pak Syahrul ini teman baik. Jadi tapi agak kesal dengan Pak Syahrul, tapi tidak mau melaporkan lebih, hanya Pak Syahrul bagi-bagi uang. Atau Mener juga bagi-bagi uang, tapi tidak mau memberikan dokumentasi. Nah, enak Mener ini pernah tolong ke kita. Budaya-budaya ini yang terkadang menyulitkan juga untuk proses penegakan hukum sebenarnya. Nah, kembali kepada soal moralitas sebenarnya, untuk bagaimana kita mau benar-benar pemilu ini, seperti yang di awal disampaikan Pak Syahrul, bahwa pemilihan secara langsung ini dilakukan untuk bagaimana kos politik ini semakin berkurang sebenarnya. Ya. Karena kajiannya, nah mungkin mau bayar 1.900.000 DPT atau membayar sekitar 400.000 DPT, tidak. Tetapi ternyata ini bisa dilakukan 300.000 suara, 200.000 suara bisa. Mungkin ada faktor-faktor lain juga yang kemudian bisa dana itu sebesar itu. Ini butuh kajian yang sangat. Ya. Pak John, untuk proses hukum tadi di awal Pak Adi juga sudah sampaikan di segmen 1 terkait dengan proses hukum itu dari tingkatan-tingkatan. Apakah ini sudah berjalan sesuai dengan aturan di negara kita atau bagaimana untuk selanjutnya efek jera ini bisa dilihat juga oleh masyarakat Sulawesi Utara bagaimana jika terlibat dalam dugaan money politik ini, Pak? Ya, tentu saja kita melihat kasus yang sementara yang mengemuka ya. Tadi bercerita dengan Pak Adi juga, itu saja barometernya. Apakah nanti beberapa hari ke depan lah, katakanlah persidangan itu, katakanlah sampai dengan berkekuatan hukum tetap ya. Itu merupakan salah satu indikator apabila memang ini diputuskan dengan adil ya, dan bijaksana, katakanlah adil ya. Dalam hukum kan itu kan keadilan nomor 1. Itu barometernya, apabila ini sampai tuntas, nah itu satu indikator bahwa ini sudah ditegakkan.
Kita tidak akan melihat apakah dia terbukti atau memang terbukti bersalah atau memang tidak bersalah, itu nomor 2. Tetapi yang penting prosesnya jelas, kemudian semuanya lengkap, dan kemudian memang terbukti dalam persidangan. Ya. Saya kira ini yang, kalau yang masih dugaan-dugaan itu kan sulit ya. Semoga ke depan tentu saja penyelenggara ataupun yang berkaitan dengan penegakan hukum ini lebih proaktif lah. Atau jangan sampai menunggu tetapi juga mereka bisa jemput bola. Mana yang dugaan yang kelihatannya memang punya potensi kuat, nah itu ditindaklanjuti cepat. Supaya dia tidak mempengaruhi waktu perhitungan di akhir. Katakanlah di tahapan-tahapan selanjutnya. Supaya itu clear. Sehingga bisa katakanlah yang mana mau dianulir ya silakan dianulir di situ. Jangan nanti berlarut-larut setelah nanti perhitungan, nanti proses selanjutnya baru diputuskan bahwa ini dia melakukan tindakan ini di awal. Ya. Pak Adi, ada 2 kubu dari masyarakat terkait dengan dugaan money politik di Sulawesi Utara yang ditunggu oleh masyarakat. Yang satu diputuskan bersalah, pasti yang kubu yang lainnya tentu akan membela ketika mungkin menjadi simpatisan ataupun yang sudah memilih. Itu seperti apa? Kalau dari Pak Adi punya tanggapan bagaimana? Terkait dengan dugaan money politik, nanti mungkin ada putusan seperti Pak John sampaikan tadi, ada 2 keputusan, bisa diputus bersalah ataupun tidak, tetapi di sisi lain ada 2 belah pihak masyarakat yang menunggu hasil ini, Pak. Ya memang prosesnya harus dilakukan secara transparan, mulai dari Bawaslu sendiri, kemudian Gakumdu. Soal bahwa di pengadilan ini kan ranah untuk pembuktian. 2 belah pihak untuk satu yang jaksa menyatakan bahwa dakwaan ini siap untuk dibuktikan, yang kemudian terdakwanya juga dia berkeyakinan bahwa mungkin tidak melakukan itu. Nah, tetapi belajar dari pengalaman kasus kemarin di Minahasa yang kemudian putusannya kemarin sudah keluar ingkrah di pengadilan tinggi, yaitu Onsla, memang perbuatannya terbukti, tetapi karena proses yang dilakukan sudah dinyatakan kadaluarsa, maka dibebaskan dari tuntutan itu. Nah, ini diharapkan kepada penyelenggara untuk lebih berhati-hati soal prosedur. Soal tidak bicara soal materi dari persoalan money politiknya, tapi jangan sampai karena prosedur yang cacat, formilnya bisa mengabaikan material yang kemudian sebenarnya terjadi. Nah, ini berharap proses yang dilakukan oleh mulai dari pintu awalnya di penyelenggara ini penting untuk memahami ini, dia mengerti prosedur penanganan pelanggarannya seperti apa. Kasus di Minahasa Utara itu yang kemudian menjadi catatan evaluasi bagi penyelenggara pemilu khusus Bawaslu, bahwa ini fatal. Lebih bagus dia kalau materialnya jangan sampai kalah formil. Itu kalau dari segi hukum. Karena kalau formilnya kalah ya sulit juga. Baik Pak Syahrul, kita menghadapi pemilihan kepala daerah tentu berharap dugaan-dugaan money politik yang sementara dalam penanganan seperti itu tidak terjadi nanti pada Pilkada 2024. Tadi saya tangkap ini berbeda ketika pemilihan legislatif dan juga kepala daerah yang lebih sedikit jumlahnya, sehingga ini juga mungkin sejumlah pendapat berpikir ini lebih dugaan money politik ini bisa lebih diminimalisir karena memang kita cuma ada gubernur, calon wakil gubernur dan juga bupati dan kabupaten kota di Sulawesi Utara, maksud saya. Itu seperti apa? Kalau seandainya perbedaan pemilu sama pilkada, apakah politik uang bisa diminimalisir ya? Maksudkan tadi gitu ya? Bagi saya sih sama saja dalam proses seperti itu, mau pemilu mau pilkada, konsekuensinya adalah ya kita harus komitmen dulu dari awal. Mau pemilu pilkada, si calonnya yang akan bertarung nanti, mau calon kepala daerah di pilkada dia, berani tidak dia berkomitmen untuk tidak melakukan politik uang? Jangan-jangan sejak awal, range ketika mau maju kepala daerah, budgeting untuk politik uang sudah disiapkan. Itu yang lebih bahaya lagi kan. Jangankan nanti sudah pada di hari H untuk melakukan pembayaran, ya biasa kan di saat hari H ya. Itu yang komitmen, bisa tidak untuk melakukan hal seperti itu. Yang kedua juga terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan penegakan hukum yang sudah disampaikan oleh Bung Adi tadi, yang
bahwa pada proses penegakan hukum hari ini kita mempertanyakan dulu, ada tidak calon kepala daerah yang sudah didiskualifikasi karena melakukan kesalahan? Atau sudah seberapa banyak? Kan problemnya di situ. Walaupun kita melihat dalam kacamata, ya memang tidak tampak ya, karena problem-problem yang sudah dijabarkan oleh Bung Adi tadi, masyarakatnya bukan persoalan dia apatis, tapi mungkin karena merasa tidak enakan dan segala macam, yang kemudian tidak komplit pada saat. Baru kemudian, oh ya, silakan Pak. Selanjutnya pada persoalan pemilihnya sendiri, problem pemilih kita kan yang bisa memilih adalah masyarakat yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah atau dilarang oleh undang-undang, kan persoalan seperti itu. TNI, Polri dan segala macam tidak memberikan standar bahwa pemilih yang akan bisa memilih adalah orang-orang yang akan memilih orang berdasarkan visi dan misinya, bukan karena dibayar dan segala macam. Kan problem pemilih kita kan pada demokrasi kan, problem demokrasi bagi saya ya adalah one man one vote tadi, bahwa saya yang datang ke TPS karena dijanjikan atau diberikan uang, dengan NER yang datang ke TPS karena memang betul dengan kesadaran sendiri, nilainya kan sama. Baik. Satu. Baik. Pak John, simpulan di akhir perbincangan kita terkait dengan money politik di daerah ini seperti apa, Pak? Iya, tentu saja ya, harapan ya, bahwa partai politik, kemudian para kandidat ya, pasangan calon, penyelenggara juga bisa meminimalisir ya, memiliki moral dan etik yang baik ya, bahwa untuk membangun daerah kita, teristimewa untuk Sulawesi Utara itu tidak perlu dengan menggunakan money politik seperti yang kita bincangkan ini ya. Dan juga untuk masyarakat, saya kira masyarakat juga perlu kesadaran ya, bahwa untuk berjuang untuk daerah kita ini tanpa money politik pun bisa ya. Tetapi memang kembali ke awal bahwa partai politik dan kandidat ini memang buat saja bahwa mereka tidak menggunakan money politik, asal sama ya kesetaraannya dalam demokrasi kan itu. Saya kira kalau misalnya ada 3 pasangan, 3-tiganya tidak melakukan money politik, masyarakat kan pasti akan memilih salah satu dari 3 ini. Saya kira untuk masyarakat Sulawesi Utara pada masa yang lalu pun tanpa ada katakanlah praktik money politik ya, zaman katakanlah awal reformasi dan Orde Baru, itu kan tingkat partisipasi politiknya juga tinggi. Kira itu yang bisa saya kemukakan. Baik, Pak Adi, singkat Pak, hal penting mungkin di akhir pembahasan. Ya, yang terpenting untuk memberikan efek jera, semua lembaga yang diberikan wewenang, terutama penyelenggara ataupun nantinya ada dugaan tindak pidana, ya kalau terbukti jelas untuk di pelanggaran administrasinya apakah didiskualifikasi, kemudian berkaitan dengan tindak pidananya diproses. Agar nantinya ke depan orang juga akan berpikir untuk melakukan hal itu, bahwa ternyata aturan mainnya ini harus tegas dilakukan, baik oleh penyelenggara itu sendiri maupun partai politik. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak dari Komisi Pemilihan Umum, akademisi dan juga pengamat politik yang sudah berbincang terkait dengan money politik khususnya pada Pilkada 2024 di Sulawesi Utara. Dan saudara, kami tetap berharap Anda tetap menyaksikan program Cerdas Memilih, Pemilih Cerdas untuk Pemimpin Berkualitas setiap hari Sabtu pukul 18.00 WITA. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda dan juga sejumlah narasumber yang boleh hadir. Kita berjumpa di topik yang lebih menarik lagi di lain kesempatan. Terima kasih saudara dan sampai jumpa.